Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan kasih karunia. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, kuasa dan kekuatan-Mu yang telah memampukan kami. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ilmu psikologi ada istilah yang unik, yaitu grit. Grit merupakan istilah yang mengandung arti kemampuan untuk berfokus pada satu tujuan jangka panjang selama bertahun-tahun. Grit ini kadang-kadang kelihatannya tidak begitu keren, karena grit ini bisa berupa aktivitas yang berulang-ulang, rutinitas harian yang kelihatannya monoton, kelihatannya sederhana, dan ada kalanya membosankan. Tapi walaupun demikian, kegiatan itu dilakukan terus-menerus berulang-ulang dan tidak digoyahkan oleh rasa malas, kegagalan atau kritikan orang lain. Meskipun orang lain mengkritik, hendak menghentikan, tapi apa yang dilakukan terus dikerjakan. Sikap seperti ini kita perlukan dalam perjalanan hidup kita, dalam kehidupan iman kita bersama dengan Tuhan, dalam melakukan tugas tanggung jawab, dalam mengerjakan panggilan Tuhan, dalam menunaikan pelayanan. Kita perlu untuk memiliki kemampuan berfokus dan tetap teguh mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dalam 1 Tawarik 28 ayat 20 ini dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Raja Daud memberikan motivasi, encouragement, semangat kepada anaknya yang bernama Salomo. Semangat ini Daud berikan kepada Salomo supaya Salomo menguatkan hati dan meneguhkan hatinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaan pembangunan rumah ibadah sampai selesai. Pekerjaan pembangunan rumah ibadah itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang banyak tantangan, yang dalam prosesnya bisa ada hal-hal yang melemahkan. Dan dalam menghadapi situasi yang demikian, Daud telah lebih dulu menyampaikan supaya Salomo tetap menguatkan dan meneguhkan hatinya. Mengapa, saudara? Satu alasan untuk tetap kuat dan teguh adalah karena Tuhan menyertai, dan Tuhan tidak membiarkan maupun meninggalkan. Penyertaan Tuhan memampukan kita dalam mengerjakan tugas panggilan dan segala yang dipercayakan kepada kita. Saudara dan saya perlu untuk memiliki kekuatan hati dan teguh selalu di dalam Tuhan. Tidak goyah, tidak putus asa, tidak berhenti di tengah jalan dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan, dalam menghidupi firman, dalam menjalani
iman di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Kita butuh sikap grit, saudara, yaitu kemampuan untuk tetap fokus menjalani kehidupan iman di dalam Tuhan, tetap teguh mengerjakan kebenaran di dalam hidup kita, tetap setia dalam hal-hal yang kelihatannya kecil yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah teguh di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Mungkin ada kalanya terasa membosankan hidup di dalam Tuhan. Mungkin ada kalanya terasa membosankan hidup dalam pelayanan. Terasa membosankan membaca Alkitab tiap hari. Terasa membosankan berdoa setiap saat. Tapi mari teguh di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, setia kepadanya di sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami, mengingatkan kami, supaya kami selalu teguh di dalam Engkau Tuhan. Teguh dalam panggilan, teguh dalam mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan, teguh dalam pelayanan, teguh dalam kehidupan iman, teguh untuk selalu berada di dalam kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, berjalan dalam apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Tuntun kami dalam rencana-Mu, sehingga rencana-Mu itu tergenapi dalam hidup kami. Kami percaya, kami pasti mengalami kegenapan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit, yang lemah, yang dalam pergumulan, yang putus asa, kehilangan semangat. Lawatlah ya Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan nyatakan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.